Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri, kelas 1A Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan, NIM PO 72201951, mata kuliah PBAK, dosen pengampu Vidya Aminin SST MKes. Di video ini saya akan memberi sedikit penyuluhan tentang materi korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri, kelas 1A Kebidanan, NIM PO 72201951. Mata kuliah PBAK, dosen pengampu Vidya Aminin SST MKes. Baiklah teman-teman, saya akan membahas materi penyuluhan tentang korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan tentang pengertian istilah korup atau kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi disebut juga rasuah. Pengertian korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Baik, selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan yang merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan sepihak. Yang kedua, korupsi suap-menyuap. Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap-menyuap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang selanjutnya, korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Selanjutnya, yang kelima, korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Selanjutnya yang keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan.
Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Selanjutnya yang faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Selanjutnya, apa saja dampak korupsi? Dampak korupsi yang pertama, dampak terhadap ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dampak yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegak hukum. Yang terakhir, yang keenam, dampak terhadap lingkungan. Baik teman-teman, di sini saya mengajak kalian untuk tidak melakukan korupsi dalam hal-hal kecil. Ayo bertindak, lapor korupsi. Ayo. Ayo. Terima kasih, sekian penjelasan saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk membantu saya melakukan tugas PBAK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang korupsi, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.